Presiden kedua Indonesia, Soeharto, merupakan presiden yang paling lama menjabat, yaitu 32 tahun. Pada masa pemerintahannya, banyak sekali penyimpangan di berbagai bidang, seperti banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis ekonomi. Semua hal-hal yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, bisa dijadikan pelajaran untuk pemerintahan yang akan datang. Soeharto akan menjadi tokoh yang memiliki banyak cerita di masa hidupnya, baik itu tentang keluarga, Indonesia, dan masih banyak lagi. Soeharto lahir di Yogyakarta, tepatnya di Desa Kemusuk Argomulyo, 8 Juni 1921. Berasal dari keluarga yang kurang mampu, ayahnya seorang petani, dan seorang pembantu lurah dalam mengairi persawahan desa. Belum berusia 40 hari, Harto kecil dititipkan kepada kakeknya sekitar 4 tahun. Saat masih anak-anak, Soeharto sering diajak Mbah Kromo pergi ke sawah, bermain dengan kerbau, dan menangkap belut atau ikan. Orang tua Soeharto bercerai, yang kemudian ibu Soeharto mengambilnya dari sang kakek, untuk tinggal bersama ayah tiri. Saat berusia 8 tahun, Soeharto baru masuk sekolah dasar, tetapi ia beberapa kali pindah sekolah. Karena kekhawatiran ayah kandung Soeharto akan masa depan anaknya, maka ia menitipkan Soeharto kepada keluarga Prawirowiharjo, adik iparnya, seorang mantri tani, yang bertempat tinggal di Wuryantoro Purwodadi, Jawa Tengah. Untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama, Soeharto memilih untuk pulang ke kampung halamannya di Kemusuk. Soeharto bersekolah ke SMP Muhammadiyah di Yogyakarta, menggunakan sepeda yang hampir rusak. Setelah lulus SMP, Soeharto ingin sekali melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah atas. Namun karena keadaan ekonomi keluarga dan keterbatasan biaya, membuat Soeharto harus mengurungkan niatnya itu. Soeharto sempat mendapatkan 2 surat panggilan kerja. Surat pertama dari bank, dan surat kedua dari lembaga ketentaraan. Dan akhirnya, yang dipilih oleh Soeharto adalah berkarir di dunia militer. Siti Hartinah, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Ibu Tin, merupakan anak dari pegawai Keraton Mangkunegaran Surakarta. Sebenarnya, Soeharto dan Siti Hartinah saat di Wuryantoro, sudah saling mengenal satu sama lain sejak masih anak-anak di Wonogiri. Soeharto, termasuk orang yang pemberani, bahkan ia pernah dipuji oleh Siti Hartinah karena keberaniannya itu. Keberanian yang dilakukan oleh Soeharto, ia berani masuk ke dalam pekarangan rumah kewedanan, hanya untuk menggoda Siti Hartinah. Ketika masuk ke pekarangan, Soeharto selalu memetik bunga, sehingga ketika ada bunga yang rusak, maka Siti Hartinah akan bilang kalau pelaku yang merusak bunga adalah Soeharto. Menginjak usia 26 tahun, bibinya gelisah, karena keponakannya belum juga memiliki istri. Soeharto pun langsung menjawab, bahwa dia masih ingin melanjutkan perjuangan di militer. Kala itu, ketika masih berpangkat letkol, karir Soeharto di militer sedang cemerlang. Mendengar jawaban Soeharto, sang bibi protes. Menurut dia, pernikahan tidak perlu terhalang oleh perjuangan. Bibinya mengatakan, kamu masih ingat kepada Siti Hartinah, teman sekelas adikmu waktu di Wonogiri? Soeharto menjawab, tetapi bagaimana bisa? Apa dia akan mau? Apa orang tuanya memberikan? Mereka orang ningrat. Ayahnya, Wudana, pegawai Mangkunegaran. Keraguan itu, langsung ditepis oleh bibinya. Ia mengatakan, sudah mengenal keluarga Hartinah, dan akan menjodohkannya. Soeharto akhirnya menikahi Siti Hartinah yang berusia 24 tahun, pada 26 Desember tahun 1947, dan dilaksanakan di Solo. 3 hari setelah pernikahan, Soeharto harus kembali ke Yogyakarta untuk berdinas. Dia memboyong sang istri, dan tinggal di Jalan Merbabu nomor 2 Yogyakarta. Seminggu setelah itu, Soeharto harus meninggalkan sang istri, karena ditugaskan ke Ambarawa, untuk menghadapi serangan Belanda dari Semarang. Meski berat, Soeharto mau tak mau harus meninggalkan istri tercintanya untuk mengemban tugas negara, bahkan selama 3 bulan. Pernikahannya, dikaruniai 6 orang anak. Ibu Tin Soeharto, meninggal pada tanggal 28 April 1996. Saat itu, Tameng Kokoh Pertahanan Jenderal yang terkenal dengan ketegasannya ini pun roboh seketika. Soeharto, bahkan terlihat limbung, saat sang belahan jiwa pergi meninggalkannya untuk selamanya. "Piye toh, kok ora bisa ditulung?" kata Soeharto ketika menghadapi kenyataan baru saja kehilangan istrinya. Soeharto pun larut dalam kesedihan yang mendalam. Untuk melepas rindu dengan belahan jiwanya, Soeharto kerap meminta anak-anaknya untuk mengantar dia ke Taman Mini Indonesia Indah.
Karena, TMI digagas oleh Ibu Tien, yang pembangunannya sempat diprotes, karena dianggap mubazir dan tak bermanfaat. Di sana, Soeharto hanya duduk terdiam, dan memegang tongkat jalannya. Cinta Harto begitu kuat kepada Tien. Harto tidak mau menduakan cinta Tien, dengan mempraktikkan poligami. Bagi Harto, tidak ada wanita lain selain Tien. Kesetiaan itu terus dipegang Harto, meski Tien terlebih dahulu meninggalkannya. 1 Juni 1940, Soeharto diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Setelah 6 bulan menjalani latihan dasar, ia tamat sekolah militer sebagai lulusan terbaik, dan menerima pangkat kopral. Soeharto memulai karir militernya di tahun 1942. Ketika itu, ia diterima jadi tentara Koninklijke Nederlands Indische Leger, atau KNIL. KNIL adalah tentara kerajaan Hindia Belanda yang dibentuk pemerintah kolonial untuk menghadapi perlawanan lokal. Gajinya 60 gulden sebulan, dan dapat jatah rumah. Dengan besaran gaji itu, Soeharto bisa hidup makmur. Jika menggunakan perhitungan harga emas, 1 gram emas seharga 2 gulden, maka gaji 60 gulden, setara kurang lebih 30 juta rupiah hari ini. Ketika Belanda cabut dari Indonesia, dan kekuasaan berpindah ke tangan Jepang, Soeharto bergabung bersama Satuan Militer Bentukan Jepang, atau PETA. 1 Maret 1949, ia ikut serta dalam serangan umum, yang berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Inisiatif itu muncul, atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Panglima Besar Sudirman, bahwa Brigade X pimpinan Letkol Soeharto, segera melakukan serangan umum di Yogyakarta, dan menduduki kota itu selama 6 jam untuk membuktikan, bahwa Republik Indonesia masih ada. Soeharto mendapatkan kenaikan pangkat, setelah selesai menjalankan tugas di Irian Barat, dan kembali dari Indonesia Timur. Pangkat yang diperoleh Soeharto, adalah Mayor Jenderal, dan oleh Jenderal Ahana Sution, ia ditarik ke markas besar ABRI. Bukan hanya itu, pada tahun 1962, Soeharto mendapatkan kenaikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, atau Pangkostrat. Perkembangan karir militer Soeharto, mulai menemukan titik signifikan selepas Indonesia merdeka, tepatnya di tengah gejolak politik tahun 1965. Keberhasilan Soeharto mengatasi gerakan 30 September 1965, atau biasa disebut G30S, PKI, membuatnya dilantik sebagai Panglima TNI Angkatan Darat, dan diserahi tugas sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, atau Pangkopkamtib. Masih di periode itu juga, sejarah besar lain dicatat Soeharto, yaitu kelahiran Surat Perintah 11 Maret, atau Super Semar 1966. Surat yang seharusnya digunakan untuk mengamankan situasi, Soeharto mengandalkan Super Semar untuk hal lain. Tidak butuh 24 jam setelah ditandatanganinya surat tersebut, Soeharto membubarkan PKI, dan menangkap 15 orang menteri. Soeharto juga diketahui, menyingkirkan orang-orang pendukung Soekarno dari lingkaran kekuasaan, serta perlahan memperteli kekuasaan Soekarno. Hingga akhirnya, Soeharto berhasil menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Sebenarnya, Soeharto mulai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1966, tetapi baru dilantik oleh MPRS pada tahun 1968. Sifat kepemimpinan yang baik dan menonjol dari Presiden Soeharto, adalah keberanian, kesederhanaan, dan kemampuan dalam mengambil inisiatif dan keputusan, serta konsisten dengan segala keputusan yang ditetapkan. Soeharto mampu menangkap peluang, dan melihat tantangan yang berdampak positif, serta mempunyai visi yang maju ke depan, dan sadar akan perlunya langkah-langkah yang menyesuaikan. Di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer, The Smiling General, karena raut mukanya yang selalu tersenyum di muka pers, dalam setiap acara resmi kenegaraan. Di kalangan orang Jawa, juga terkenal dengan istilah Soeharto Mesem, ketika melihat fotonya di uang Rp50.000. Di balik senyumannya yang terkenal, Soeharto melaksanakan pembangunan dengan terencana, sehingga dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Pada masa kepemimpinan Soeharto atau rezim Orde Baru, beliau menerapkan pemerintahan yang pusat dan otokritik, dapat disebut juga dengan gaya otoriter. Otoriter adalah sebuah gaya kepemimpinan, di mana seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab penuh atas tujuan, keputusan, dan jalur strategis menuju kesuksesan. Dalam pelaksanaannya, otoriter memaksakan kepatuhan mutlak kepada bawahan.
Selama masa jabatan, beliau memudarkan demokrasi di Indonesia, dengan alasan kepentingan keamanan dalam negeri, dibatasinya partai politik, penerapan sanksi dan penahanan lawan politik. Pada rezim Orde Baru, sebagian besar kursi lembaga perwakilan rakyat, diberikan kepada militer, dan pada ajang pemilihan pegawai negeri sipil, serta para prajurit ABRI, hanya mempunyai satu pilihan partai politik yang berkuasa, yaitu golongan karya. Walaupun otoriter kedengarannya buruk, tapi gaya kepemimpinan ini juga mempunyai kelebihan, seperti kemudahan dalam pengambilan keputusan, sifat pemimpin yang tegas, pemberian sanksi yang adil, dan pemerintahnya mudah diawasi. Hal ini terbukti, angka kemiskinan yang turun, pembangunan terstruktur, dan lain-lain. Belusukan, atau inspeksi mendadak, sudah dikenal di era Soeharto. 1974, Soeharto tiba-tiba memerintahkan ajudannya, Tri Sutrisno, untuk menyiapkan mobil dan pengamanan seperlunya, serta melarang memberitahu siapapun. Perjalanan rahasia itu berlangsung selama 2 pekan, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Panglima ABRI saat itu, bahkan tidak tahu bahwa Presiden sedang berkeliling. Saat itu, Indonesia memasuki tahap pelita 2, atau pembangunan 5 tahun kedua. Oleh karenanya, Soeharto merasa harus turun langsung memantau jalannya program-program pemerintah. Mereka tidak makan di restoran, dan tidak menginap di rumah penginapan ataupun rumah kepala desa. Demi menjaga kerahasiaan perjalanan, rombongan Soeharto hanya menginap di rumah warga biasa. Mereka makan bekal beras, sambal teri, juga tempe yang sebelumnya disiapkan oleh Ibu Tin. Kala itu, Soeharto mempersilahkan para pembantunya untuk makan terlebih dulu daripada dirinya. Selain untuk merenung, memancing bisa untuk melatih kesabaran. Di sela-sela tugas negara, dan ketika sedang belusukan ke daerah, Soeharto gemar pergi ke laut untuk memancing ikan. Ketika berpamitan, Ibu Tin berpesan, "Jangan mancing ikan yang rambutnya panjang ya." Soeharto hanya tersenyum menanggapi candaan istrinya itu. Keahliannya mancingnya, patut diacungi jempol. Sampai-sampai ada selentingan, kesuksesannya memancing, adalah berkat bantuan pasukan marinir yang siap di dalam air, yang akan menyodorkan ikan. Isu miring itu pun menjadi penasaran Harmoko, yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Penerangan. Pada suatu kesempatan diajak mancing bareng Soeharto, ia langsung menanyakan dan menyelidiki isu itu. Harmoko mengungkap, Pak Harto sering mendapat ikan, karena beliau sabar dan memang pandai memancing ikan. Bukan pula marinir yang ada di bawah kapal, melainkan rumpon atau tempat ikan berkembang biak, yang terbuat dari becak-becak bekas yang dibuang di laut. Namun, Soeharto tak selalu mujur ketika mancing di laut. Bahkan suatu hari, tak satu ekor pun ia berhasil menangkap ikan, namun tetap membawa ikan ke rumah. Ibu Tin bertanya, "Mancing Deng Endi?" Pak Harto menjawab, "Mancing nganggo duit." Selain gemar memancing di laut bebas, ia juga hobi menembak, bermain golf, dan menghisap tembakau. Selain gemar kretek, Soeharto juga penikmat cerutu. Bagi para menterinya, Soeharto menyedot cerutu itu, lebih dari sekadar merokok. Ada kode di balik itu, karena menghisap cerutu bagian dari komunikasi nonverbalnya. Komunikasi Soeharto memang penuh simbol, seperti angguk-angguk kepala, senyum, menghisap cerutu, bibir yang ditutup rapat-rapat, wajah murung, dan sebagainya. Hanya orang-orang yang sudah lama berinteraksi dengannya, yang memahami pola komunikasinya. Misalnya, jika Soeharto sedang menghisap cerutu, apalagi jalan mondar-mandir di tempat, itu pertanda Soeharto sedang in good mood. Namun, pada tahun-tahun terakhirnya, Soeharto tidak merokok, karena dilarang dokter. Sebagai gantinya, dia hanya menggigit-gigit cerutu. Dia punya kotak cerutu besar dan kecil. Jika Soeharto menggigit-gigit cerutu besar, itu pertanda sedang baik, hati dan pikirannya sedang terbuka. Tetapi jika ia menggigit-gigit cerutu kecil, hati-hati, karena itu pertanda pikirannya penuh masalah, dan yang hidup di hatinya tak dapat diduga. Sebelum akhirnya bergabung dengan PETA, Soeharto sempat mengalami periode suram. Soeharto, hobi berjudi. Soeharto dikenal mahir dalam permainan kartu, yang kerap bermain cemeh dengan kartu londo. Selain kemampuan berhitung yang mumpuni, Soeharto juga memiliki intuisi yang terasa, yang merupakan modal penting dalam perjudian. Waktu mulai main cemeh, Soeharto hanya punya uang 1 gulden. Namun, ia bisa memenangkan 50 gulden. Tapi Soeharto tidak menghabiskan uang itu untuk berfoya-foya, tapi untuk memenuhi kebutuhan dasar hariannya, dan untuk pulang kampung.
Soeharto bukan orang yang alergi pada judi. Paling tidak, dia penjudi kehidupan yang baik. Dia tahu bagaimana berhitung dalam mengambil tindakan, bukan penjudi yang ngawur asal ambil keputusan. Ketika Soeharto berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia, judi adalah hal yang legal. Judi juga merupakan hal yang legal di Jakarta, di zaman Gubernur Ali Sadikin. Daripada ilegal tapi jadi liar, melegalkan, dianggap lebih bijak oleh Bang Ali. Dengan judi, uang berputar, uang hasil judi berusaha dikembalikan ke masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957, pemerintah daerah berhak memungut pajak dari judi. Ali Sadikin mengaku, jalan-jalan di DKI Jakarta, dibangun dengan pajak judi. Terkait judi dengan uang, di masa Soeharto jadi presiden, ada yang disebut sebagai porkas dan sumbangan dana sosial berhadiah, SDSB, yang difasilitasi negara. Pada 1994, kelompok Islam menuntut SDSB dibubarkan. Soeharto yang sudah dekat dengan Islam pun, menurut untuk membubarkannya. Belakangan, SDSB dijadikan plesetan, Soeharto dalang segala bencana.